Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang penyusutan dengan metode garis lurus. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Penyusutan atau depresiasi itu adalah proses pengalokasian harga perolehan menjadi beban selama masa manfaatnya. Sekarang, faktor-faktor apa saja yang menentukan besarnya penyusutan? Ya, ada 4 faktor yang menentukan besarnya penyusutan, yaitu yang pertama, harga perolehan. Yang kedua, nilai sisa atau nilai residu. Yang ketiga, usia ekonomis atau usia manfaat. Dan yang keempat, metode penyusutan yang diterapkan. Yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan itu meliputi semua pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penyiapan aset tetap sampai aset tetap bisa dioperasikan. Jadi di sini di harga perolehan ini mencakup dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya sampai dengan aset tetap bisa digunakan. Yang kedua, nilai sisa atau nilai residu. Nilai sisa atau nilai residu itu adalah taksiran nilai aset tetap setelah habis masa penggunaannya. Jadi di sini aset tetap itu nanti dianggap setelah tidak bisa digunakan lagi, nilainya tidak nol, tetapi masih ada sisanya. Ya. Berikutnya yang ketiga, usia ekonomis atau usia manfaat. Usia ekonomis atau usia manfaat itu adalah masa penggunaan aset tetap, yaitu sejak mulai dioperasikan sampai saat aset tetap yang bersangkutan secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi. Ya, jadi usia ekonomis itu dimulai dari aset tetap dioperasikan sampai tidak bisa dioperasikan lagi. Dan di sini biasanya penentuannya itu berupa taksiran, ya. Dan yang keempat itu metode penyusutan yang diterapkan. Nah, untuk metode penyusutan yang diterapkan itu akan disesuaikan dengan karakteristik aset tetap yang bersangkutan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi metode penyusutan yang diterapkan ini tidak asal-asalan, ya, tetapi berdasarkan karakteristik aset tetap dan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ada 5 metode penyusutan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun ganda. Yang ketiga, metode jumlah angka tahun. Yang keempat, metode satuan jam kerja. Dan yang kelima, metode satuan hasil produksi. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang metode penyusutan garis lurus. Supaya lebih jelasnya, kita langsung ke metode penyusutan garis lurus. Dalam metode penyusutan garis lurus, itu besarnya beban penyusutan tiap tahun akan selalu sama. Rumus yang digunakan ini adalah beban penyusutan sama dengan jumlah yang harus disusutkan dibagi dengan usia ekonomis. Ya, atau untuk lebih sederhananya, jumlah yang harus disusutkan itu bisa diperoleh dari harga perolehan dikurang nilai residu, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal, ya. Pada tanggal 1 Oktober 2018, PT Merapi membeli sebuah kendaraan dengan harga 180 juta rupiah.
Kendaraan tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 40 juta rupiah. Berapa besarnya penyusutan jika menggunakan metode garis lurus? Ya. Jadi cara mencari nilai penyusutannya itu dari harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan usia ekonomis atau umur ekonomis. Jadi kalau kita lihat di sini, harga perolehannya 180 juta. Kita kurangi dengan nilai residu 40 juta. Nanti hasilnya dibagi 5. Sehingga besarnya penyusutan tiap tahun itu nilainya 28 juta rupiah. Nah, untuk tahun 2018, ini kendaraan tersebut itu mulai dioperasikannya hanya selama 3 bulan, yaitu dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2018. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dari 1 Oktober sampai 31 Desember ini ada 3 bulan ya. Kita hitung di sini ada 1 Oktober, 1 November, 1 Desember dan 31 Desember. Kemudian 1, 2, 3. Jadi ada 3 bulan. Sehingga besarnya beban penyusutan untuk tahun 2018 ini adalah 3/12. Ya, 3 ini dari penggunaannya ya, 3 bulan. 12 ini jumlah bulan dalam 1 tahun dikali dengan besarnya penyusutan tiap tahun 28 juta. Sehingga diperoleh nilai 7 juta rupiah. Jadi besarnya beban penyusutan tahun 2018 adalah 7 juta rupiah. Sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat ini beban penyusutan kendaraan bertambah di sebelah debit, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan bertambah di sebelah kredit, masing-masing 7 juta rupiah. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ya. Jadi berdasarkan data tentang penyusutan milik PT Merapi tadi, di sini kita bisa membuat tabel penyusutan tiap tahun, ya. Yang mesti kamu ingat tadi di sini kendaraannya mulai dioperasikan di tanggal 1 Oktober 2018. Berarti kalau 5 tahun ini berlaku sampai dengan 1 Oktober 2023. Nah, untuk penghitung besarnya penyusutan tiap tahun, kita bisa buat tabelnya di sini. Jadi ada kolom periode, ada cara perhitungan beban penyusutan tahun berjalan, kemudian ada kolom beban penyusutan tahun berjalan, kemudian kolom akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Untuk akumulasi penyusutan, ini merupakan penjumlahan dari kolom beban penyusutan, ya. Sedangkan nilai buku ini dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Untuk lebih jelasnya, ya, kita sekarang mulai buat tabelnya. Jadi yang pertama untuk tahun 2018. Ingat di sini, kendaraan mulai dioperasikan tanggal 1 Oktober 2018. Dan penyusutan ini biasanya dilakukan di akhir periode, yaitu di tanggal 31 Desember. Berarti di sini kita akan menghitung dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Ini ada 3 bulan. Maka cara menghitung besarnya beban penyusutan tahun berjalan ini dari 3 bulan dari sini dibagi 12, yaitu jumlah bulan dalam 1 tahun, dikali dengan besarnya penyusutan tiap tahun tadi 28 juta. Sehingga besarnya beban penyusutan untuk tahun 2018 itu adalah 7 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya tetap senilai beban penyusutan 7 juta. Nah, nilai bukunya ini dari harga perolehan 180 juta dikurangi akumulasi penyusutan 7 juta. Nilainya menjadi 173 juta rupiah. Kemudian untuk tahun 2019. Untuk tahun 2019, ini pengoperasian kendaraan ini pas 1 tahun. Ya, sehingga kita buatnya 12/12 dikali dengan besarnya penyusutan tiap tahun 28 juta.
Sehingga beban penyusutan tahun 2019 atau tahun berjalan 28 juta rupiah. Akumulasi penyusutan ini diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun 2018 7 juta rupiah ditambah dengan beban penyusutan tahun 2019 ditambah 28 juta. Nilainya menjadi 35 juta rupiah. Kemudian nilai bukunya dari harga perolehan 180 juta dikurangi 35 juta rupiah. Nilainya menjadi 145 juta rupiah. Berikutnya tahun 2020. Tahun 2020 juga pas 1 tahun di sini. Jadi 12/12 dikali 28 juta. Sehingga besarnya beban penyusutan 28 juta rupiah. Akumulasinya kita jumlahkan. Akumulasi tahun 2019 35 juta ditambah beban penyusutan tahun 2020 28 juta. Nilainya menjadi 63 juta rupiah. Nah, nilai bukunya dari harga perolehan 180 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan 63 juta rupiah. Nilainya menjadi 117 juta rupiah. Kemudian tahun 2021 pas 1 tahun juga. Jadi 12/12 dikali 28 juta. Besarnya beban penyusutan tahun berjalan menjadi 28 juta rupiah. Akumulasinya dari 63 juta ditambah 28 juta menjadi 91 juta rupiah. Nilai bukunya 180 juta dikurang 91 juta menjadi 89 juta rupiah. Kemudian untuk tahun 2022 pas 1 tahun juga. Jadi 12/12 dikali 28 juta. Bebannya 28 juta rupiah. Akumulasinya kita jumlahkan lagi. 91 juta ditambah 28 juta menjadi 119 juta rupiah. Nilai bukunya harga perolehan 180 juta dikurangi 119 juta menjadi 61 juta rupiah. Berikutnya tahun 2023. Nah, untuk tahun 2023 ini tidak 1 tahun lagi. Karena apa? Di sini kendaraannya dioperasikannya sampai dengan 1 Oktober 2023. Berarti di sini kita akan mencari berapa bulan dioperasikannya, ya. Jadi terhitung dari 1 Januari 2023 sampai dengan 1 Oktober 2023. Itu kalau kita hitung 9 bulan, ya. Jadi 9/12 dikali 28 juta. Itu cara menghitung besarnya beban penyusutan untuk tahun 2023. Nah, besarnya beban penyusutan 21 juta. Ya, hasil perkalian ini 9/12 dikali 28 juta. Kemudian akumulasinya dari akumulasi tahun 2022 119 juta ditambah beban tahun 2023 21 juta. Nilainya menjadi 140 juta rupiah. Nilai bukunya harga perolehan 180 juta dikurangi 140 juta. Nilainya 40 juta rupiah. Nah, nilai buku dari aset tetap ini harus sama dengan nilai residu, ya. Untuk jurnal penyesuaian yang akan dibuat itu untuk tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021, dan 2022 itu selama tidak ada tambahan atau pengurangan aset tetap itu nilainya akan sama, ya. Jadi cara pembuatan jurnalnya di sini saya akan memberikan contoh yang tanggal 31 Desember 2019 saja, ya. Bunyi jurnalnya menjadi beban penyusutan kendaraan di sebelah debit, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan di sebelah kredit 28 juta rupiah. Nah, nanti untuk tahun 2020, 2021, 2022 seperti ini juga jurnalnya. Jadi beban penyusutan kendaraan di debit, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit senilai 28 juta rupiah. Nah, untuk tahun 2023 ini besarnya beban penyusutan berubah, bukan 28 juta lagi, tapi tadi 21 juta rupiah, ya.
Sehingga kalau memang tidak ada tambahan atau pengurangan aset tetap, maka jurnal yang akan dibuat di tanggal 31 Desember 2023, ya. Di sini walaupun misalnya dioperasikannya hanya sampai 1 Oktober 2023, tapi penyesuaian ini biasanya dilakukannya di akhir periode ya. Jadi di tanggal 31 Desember 2023, maka jurnal yang dibuat adalah beban penyusutan kendaraan di sebelah debit, akumulasi penyusutan kendaraan di sebelah kredit senilai Rp21 juta. Baiklah, sebelum saya tutup kegiatan pembelajarannya, di sini saya akan memberikan sedikit catatan tentang penyusutan aset tetap, ya. Yang pertama, apabila tanggal pembelian aset tetap itu berbeda dengan tanggal mulai dioperasikan, maka dasar perhitungan beban penyusutan aset tetap itu menggunakan tanggal mulai dioperasikan. Ya, jadi kita mulai menghitung besarnya beban penyusutan itu dihitung dari tanggal mulai dioperasikan, bukan tanggal pembelian. Ya. Yang kedua, apabila tanggal pembelian atau tanggal pengoperasian aset tetap tidak pas tanggal 1, maka bulan yang bersangkutan akan dihitung apabila pengoperasiannya 15 hari atau lebih. Jadi kalau misalnya pengoperasiannya kurang dari 15 hari, tanggal yang bersangkutan tidak dihitung. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh di sini. Misalnya pembelian atau pengoperasiannya dilakukan di tanggal 12 Mei. Maka bulan Mei itu akan dihitung. Karena apa? Jumlah hari dalam bulan Mei itu ada 31 hari. Berarti 31 itu dikurangi dengan tanggal yang ini, 12 ya. Jadi dikurangi dengan 12 menjadi 19 hari. 19 hari ini lebih dari 15 hari. Berarti bulan Mei dihitung. Untuk menghitung besarnya beban penyusutan itu dimulai dari bulan Mei, ya. Tetapi apabila pembeliannya dilakukan misalnya di tanggal 20 Mei, berarti di sini bulan Mei tidak dihitung. Karena apa? Kurang dari 15 hari, ya. Jadi kalau kita hitung di sini jumlah bulan Mei tadi ada 31 hari kan. Jadi 31 dikurangin 20 itu 11 hari. 11 hari itu kurang dari 15 hari. Sehingga kalau misalnya pembeliannya atau pengoperasiannya dilakukan di tanggal 20 Mei, kita mulai menghitung besarnya beban penyusutan itu di bulan Juni. Jadi bulan Mei-nya tidak dihitung, ya. Demikianlah video pembelajaran saya tentang penyusutan metode garis lurus. Semoga penjelasan dari saya ini mudah dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.